Pemirsa, ketegangan antara Amerika dengan Iran memuncak pasca gagalnya dialog yang digelar di Jenewa. Trump menuding jika Iran terus melakukan program nuklirnya, meski rilis terbaru dari Dewan Atom atau Dewan Energi Atom Internasional yang berada di bawah PBB pada Selasa 3 Maret 2026 menyebut tidak ada bukti program senjata nuklir sistematis di Iran. Trump pun kembali berulah dengan menyalahkan Iran atas dampak kerusakan di negara-negara Timur Tengah dalam 48 jam terakhir. Lalu apakah ini memang taktik yang selama ini sudah direncanakan Amerika dengan melibatkan Israel? Kita akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah ada Faisal Assegaf yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Faisal. Dalam pernyataan Trump yang terbaru ini dia malah menyalah-nyalahkan Iran atas kerusakan yang terjadi di Timur Tengah. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, ini yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa sekarang negara-negara Arab Teluk atau negara Arab lainnya yang mengizinkan pangkalan militer Amerika berada di negaranya sekarang sedang menelan pil pahit. Mungkin mereka selama ini puluhan tahun tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi perang antara Amerika dengan Iran, juga perang gabungan dengan Israel, karena ini merupakan perang pertama Amerika dengan Iran, dan mereka akhirnya menjadi sasaran pangkalan-pangkalan militer dan kedutaan besar Amerika di berbagai negara Arab sekarang sudah mulai menjadi sasaran. Terakhir adalah di Arab Saudi, kabarnya 2 drone itu menurut asesmen pertama dari Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Nah, kalau Trump menuding bahwa ini kesalahan Iran dengan menimbulkan geger di Timur Tengah, ya sepertinya Trump lupa bahwa Trump dan bersama Netanyahu yang pertama kali melancarkan perang, apalagi terkait dengan pernyataan Direktur IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi, tidak ada bukti Iran ingin memproduksi senjata nuklir. Artinya Trump sudah tidak lagi mempercayai Badan Internasional IAEA yang berada di bawah PBB, dan ini sesuai dengan sesumbar Trump sebelumnya bahwa dia tidak lagi menghargai hukum internasional, dia tidak lagi dengan mendirikan Dewan Keamanan berarti Trump seolah tidak perlu lagi keberadaan PBB. Nah, Pak, kita juga tahu yang terbaru bahwa kedubes Amerika Serikat yang berada di Riyadh, Arab Saudi juga diserang oleh 2 rudal Iran. Anda melihatnya apakah ini juga bisa memicu serangan yang lebih besar lagi nantinya? Iran sudah berhasil membuat membuat kegegeran di negara-negara sekutunya Amerika Serikat. Ya, selain menyerang pangkalan militer, itu menunjukkan sebuah negara yang disebut adik kuasa ternyata pangkalan militernya dengan mudah dihancurkan, diluluhlantakkan oleh Iran, dan ini sebuah kerugian besar bagi Amerika Serikat. Bukan hanya bagi Amerika Serikat, tapi juga bagi negara-negara Arab Teluk terutama yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Ini harusnya menjadi pertimbangan bagi negara-negara Arab Teluk yang selama ini mengandalkan Amerika dengan memberikan pangkalan militer di negaranya, artinya mendukung hegemoni Amerika maupun Israel dalam menghadapi Iran yang sekarang menjadi satu-satunya negara Muslim yang berani melawan hegemoni Israel dan tidak mau tunduk kepada dikte dari Amerika maupun Israel. Serangan ke kedutaan besar Amerika di ibu kota Riyadh, yaitu menunjukkan bahwa Iran ingin memperluas sasaran serangannya, bukan hanya pangkalan militer, tapi juga misi-misi diplomatik Amerika. Terakhir semalam itu adalah kantor konsulat Amerika di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Tapi memangnya amunisi Amerika Serikat ini ada seberapa banyak sehingga mereka berani untuk terus melakukan perlawanan terhadap Iran? Ada laporan terbaru dari Middle East Eye, beberapa negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Kuwait itu sudah meminta tambahan pasokan karena mereka sudah mulai kekurangan pasokan. Karena strategi yang dilakukan Iran, saya kira cukup berhasil ketika mereka menyerang duluan dengan drone, kemudian dicoba dicegat dengan rudal seperti Patriot atau Tomahawk, tapi Iran kemudian meluncurkan serangan baru dengan peluru kendali balistik hipersoniknya. Makanya kita lihat bagaimana pangkalan di Bahrain, terus di Doha itu sudah hancur, terus juga di Kuwait. Itu menunjukkan bahwa Amerika keteteran menghadapi Iran dalam perang kali ini. Nah, kalau kita ingat juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini, ia mengatakan bahwa ini merupakan haknya untuk dapat membela diri karena sebelumnya Amerika Serikat menyerang duluan. Nah, tapi Amerika mengatakan bahwa mereka menyerang karena Iran ini akan menyerang duluan kalau Amerika tidak menyerang duluan. Anda melihatnya dengan situasi Timur Tengah saat ini memang ada indikasi bahwa Iran akan menyerang Amerika duluan?
Kalau lihat dari sejak sejarah berdirinya Republik Islam Iran, Iran tidak pernah melancarkan agresi pertama ke negara manapun. Adapun mereka memang memiliki berbagai proksi seperti milis Hamas dengan Jihad Islam di Gaza ataupun Hizbullah di Lebanon Selatan, itu adalah bentuk dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina maupun Lebanon dalam menghadapi agresi maupun keinginan Israel memperluas wilayahnya. Kita tahu ada konsep Israel Raya, dan Iran mendukung perlawanan bangsa Palestina ataupun Lebanon karena kita tahu kekuatan militer Hizbullah jauh lebih kuat dibanding tentara pemerintah Lebanon. Nah, kalau kita lihat sejak 1979, ya Amerika lah yang selama ini selalu menyerang negara lain, selalu melancarkan agresi maupun invasi. Seperti misalkan kita lihat Perang Teluk pertama, terus kemudian Amerika melancarkan invasi ke Afghanistan untuk menumbangkan rezim Taliban 2001, kemudian 2003 Amerika melancarkan invasi melalui pasukan multinasional dengan menumbangkan rezim Saddam Hussein di Irak. Nah, terakhir baru-baru ini ya Amerika menangkap presiden dari sebuah negara berdaulat, yakni Presiden Venezuela bersama istrinya Nicolas Maduro. Jadi kalau tuduhan Trump kalau Amerika tidak menyerang, Iran akan menyerang duluan, itu tidak pernah terbukti karena dalam sejarahnya Iran tidak pernah duluan menyerang negara lain. Berarti memang berdasarkan sejarah tidak pernah ya Iran menyerang duluan ya. Pak Segaf, tahan dulu karena kita masih akan membahas soal Iran dan juga Amerika Serikat ini usaha jeda pariwara. Kami masih bersama dengan analis Timur Tengah, ada Faisal Segaf yang tersambung via virtual. Pak Faisal, ketika Trump bilang bahwa kekacauan di Timur Tengah saat ini disebabkan oleh Iran. Nah, apakah Anda melihatnya ini merupakan upaya untuk memecah belah negara Islam? Karena terakhir jurnalis Amerika Serikat menyebut kalau Qatar dan Arab Saudi ini menangkap mata-mata yang diduga melakukan teror dengan memanfaatkan situasi saat ini dan menyalahkan Iran atas teror tersebut. Ya, sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak Qatar maupun Arab Saudi. Klaim dari wartawan independen Amerika Serikat Carl Carlson bahwa kedua negara itu badan keamanannya menangkap beberapa agen intelijen Mossad yang ingin menanamkan bom di berbagai lokasi strategis di kedua negara tersebut. Tapi perkembangan terbaru adalah menurut laporan kantor berita resmi Qatar News Agency, mereka menangkap 2 sel Garda Revolusi Iran yang ada di negara Arab Teluk tersebut. Yang jelas bahwa tuduhan Trump selama ini itu adalah sebuah tuduhan palsu, karena kita tahu Timur Tengah menjadi terus bergolak karena dukungan Amerika terhadap penjajahan Israel di Palestina, yang ini menimbulkan dengan berubahnya rezim menjadi rezim mullah itu yang mendeklarasikan anti-Zionis, Iran berusaha memberikan dukungan serius, dukungan yang jujur dengan membantu pendirian milisi-milisi anti-Israel baik di Gaza maupun di Lebanon. Tapi kalau kita runut lagi Pak Faisal, sebenarnya kan kekacauan yang terjadi di Iran ini kan sudah sejak beberapa bulan yang lalu, mulai dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan di sana, kemudian juga serangan yang sampai menewaskan Khamenei. Apakah semua runtutan ini memang by design dari Amerika dan Israel atau bagaimana? Karena Amerika dengan Israel sekarang menganggap Iran adalah satu-satunya musuh terbesarnya di Timur Tengah, otomatis segala apapun momen yang terjadi di Iran akan terus dimanfaatkan. Propaganda negatif akan terus disuarakan, dikampanyekan oleh Amerika dengan Israel. Kita tahu ketika demonstrasi anti-rezim berlangsung bulan lalu di Iran, jumlahnya yang sedikit terus berusaha dihasut baik oleh Trump maupun Netanyahu, dan dalam perang sekarang pun Trump maupun Netanyahu terus menghasut rakyat Iran untuk turun ke jalan, membantu misi Trump maupun Netanyahu untuk menumbangkan rezim mullah yang berkuasa sejak 1979. Dan yang paling propaganda negatif yang paling sensitif yang dilakukan Trump adalah kemarin Trump berbicara kepada Fox News bahwa Khamenei mereka bunuh Sabtu pagi ketika sedang sarapan bersama para pejabat terdekatnya. Ini adalah sebuah propaganda negatif yang sangat konyol, karena kita tahu pemimpin dari negara Muslim tidak mungkin dia sarapan pagi di bulan Ramadan karena sedang berpuasa.
Ya, Pak Faisal, kalau tadi Anda bilang yang diinginkan Amerika dan juga Israel adalah pergulingan rezim di dalam Iran. Tapi kan yang terjadi saat ini di Iran sudah mulai dilakukan untuk pencarian siapa pengganti Khamenei dan mereka sudah punya caranya sendiri dari secara konstitusi. Nah, apalagi yang diincar oleh Amerika Serikat dan juga Israel kalau memang tidak bisa menggulingkan rezim itu? Yang jelas Amerika maupun Israel berusaha memperlemah kekuatan Iran, terutama dalam peluru kendali balistik dan juga tidak menginginkan Iran tidak lagi mampu mendukung milisi-milisi anti-Israel di Timur Tengah. Nah, ini makanya kita lihat berbagai serangan Amerika maupun Israel itu menyasar target-target militer di Iran, terutama yang untuk memproduksi senjata nuklir, senjata peluru kendali balistik, dan itu saya kira dengan serangan balasan yang terus dilakukan Iran hingga hari ini, itu menunjukkan bahwa Iran masih mampu berperang jangka panjang baik dengan Amerika dengan Israel. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika Iran punya kewajiban moral untuk membela diri melawan Amerika dengan Israel karena telah melanggar hukum internasional dengan melancarkan agresi ke negara merdeka dan berdaulat. Yang menjadi persoalan malah di dalam negeri Amerika maupun Israel itu sendiri. Kita tahu hasil survei terakhir, kalau tidak salah menurut Goal Up, simpati rakyat Amerika sekarang lebih besar terhadap Palestina ketimbang terhadap Israel. Nah, 2 tahun perang Gaza sudah menunjukkan bahwa terjadi banyak demonstrasi, terjadi tuntutan agar Trump segera menghentikan perang. Begitu pula sekarang di Kongres, beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat sudah menyatakan bahwa mereka menolak perang yang dilakukan oleh Iran karena itu juga tidak pernah mendapat persetujuan, tidak pernah dibawa ke rapat Kongres. Kemudian juga bahkan anggota Kongres dari Partai Republik yang memang sangat pro-Israel, Lindsey Graham, bilang bahwa tidak mungkin bagi Trump untuk menumbangkan rezim di Iran. Sebaliknya di Israel, Netanyahu juga mendapat tekanan. Kita tahu 2 tahun perang Gaza, tiap hari ribuan, bahkan pernah mencapai puncaknya 100 ribuan. Di ibu kota Tel Aviv terjadi demonstrasi menuntut Netanyahu untuk menghentikan perang di Gaza. Nah, dengan memulai perang dengan Iran, 2 tahun saja tidak mampu mengalahkan milisi yang bernama Hamas, Netanyahu mencoba berjudi dengan melawan angkatan bersenjata dari Iran yang selama ini merupakan pendukung baik secara dana, terus juga persenjataan, dan juga politik terhadap milisi-milisi seperti Hamas dengan Jihad Islam maupun Hizbullah di Lebanon. Nah, tapi kalau kita lihat lagi kan Iran juga sebenarnya cukup dekat dengan negara lain seperti Rusia dan juga China. Nah, apakah Rusia dan China ini juga akan memberikan bantuan kepada Iran dalam menghadapi situasi ini? Sejauh ini seperti perang tahun lalu diungkapkan oleh pemerintah Rusia, Iran juga tidak pernah meminta bantuan. Artinya Rusia dengan Cina percaya dengan kemampuan Iran, belum lagi kan mereka sudah punya kerjasama pertahanan antara kedua negara, baik soal bisnis pembelian persenjataan oleh Iran dari Rusia maupun Cina. Bahkan ada kabar, berbagai laporan menyebutkan bahwa Rusia memakai pesawat-pesawat nirawak Shahid 136 untuk melawan Ukraina, dan ini yang pesawat-pesawat Shahid ini juga yang digunakan Iran untuk melancarkan serangan ke berbagai pangkalan militer, selain juga didukung oleh peluru kendali balistik hipersonik. Baik, artinya memang kemungkinan itu masih ada, walaupun kita harapkan tentunya eskalasi ini tidak berlangsung lama agar tidak semakin merugikan dan juga ini memengaruhi sekali ya terkait dengan distribusi sumber daya di Timur Tengah. Terima kasih Pak Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.